keturunan Yaman yang sekarang ini berusaha mengajari kita untuk membenci negeri sendiri, Ibu Pertiwi ini, janganlah mereka kita anggap sebagai saudara kita, karena mereka akan menjerumuskan kita, penduduk pribumi ini yang selalu mencintai saudara-saudara sendiri di negeri ini, meskipun berbeda-beda, terutama kepada orang-orang keturunan Yaman yang selama ini saya pantau dengan kepingin menjadi penguasa dan kepingin menjadi penikmat hidup di Indonesia ini, tapi mereka berusaha mengacaukan kita. Ini akan menjadikan negara kita hancur nantinya. Untuk itu saya mengingatkan lagi kepada turunan-turunan Yaman, tolong Anda di media sosial itu terlalu sembrono dalam omongan dan tutur kata, itu tidak ada menyejukkan hati bagi kami seorang pribumi Indonesia tercinta ini. Hai habaib, kayak Bahar Smith gitu, terus kau melotot matanya sambil teriak-teriak. Terus yang lain yang suka menyatakan karomah yang bohong gitu, seperti memadamkan api neraka jahanam terus gitu, pribumi tidak cinta kepada habaib nanti tidak dapat syafaat di akhirat, terus saja seperti itu, asik gitu. Kau bilang pribumi akhwal lah apalah, merendahkan pribumi dengan meninggikan derajatmu dengan kesombongan dan kencokaanmu, terus saja kau katakan di media gitu loh, menganggap pribumi tidak sederajat, haram kawin dengan anak perempuan habaib itu, terus yang melotot sambil berteriak-teriak itu terus saja, jangan kemudian berubah. Jadi betul terus gitu loh, ye terus aja gitu, melecehkan pribumi gitu loh, asik. Jadi kalau kalian itu terus seperti itu, kami juga enak membahas komen-komen kamu itu. Ada para bajingan-bajingan Yaman, ada bajingan-bajingan yang Yaman, bajingan-bajingan Yaman yang menumpang cari makan. Wahai bajingan-bajingan Yaman, kalau kalian tidak nyaman tinggal di Indonesia, silakan kalian keluar dari negara Republik Indonesia. Kembalilah kalian kepada negeri kalian di Yaman sana. Jangan membuat kegaduhan di negara Nyai ini. Ya bajingan-bajingan Yaman ini silakan tinggalkan Indonesia. Gampang. Pada Syarifah. Kita zaman sekarang agak saja kita anggap bahwa keturunannya Nabi Muhammad ini cuma Habib saja. Sedangkan Syarifah enggak. Sehingga kita berani kurang ajar dengan Syarifah. Kita berani mengentengkan Syarifah. Bahkan berani mengawini Syarifah. Balik dia gimana dia mau dapat syafaat? Al-Habib saya yang guru daripada Habib Hasan, beliau mengatakan seorang yang bukan habaib, bukan daripada Bani Alawi, menikahi Syarifah yang darahnya bersambung dengan Nabi Muhammad SAW, sampai hari kiamat ibadahnya ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala, kecuali bisa mengembalikan keperawanan dari Allah. Ngeluarin rantai emas dari langit, keramatnya Al-Hamid tuh, keluarin rantai emas dari langit sampai ke bumi. Lagi ngobrol sama kakaknya Al-Muhdhar nih, Syekh Umar Muhdhar. Ayo wahai Syekh Umar Muhdhar, dilihat keramatannya, turunin rantai emas dari langit sampai ke depan dia. Ini Habib Syekh Umar Muhdhar ketawa doang. Dibilang sama adiknya, Al-Hamid, coba lihat tuh paling atas siapa? Gak tahu ada Syekh Umar Muhdhar megangin rantai dari atas. Lebih hebat saya, kata dia. Tuh anak-anaknya bagaimana abahnya? Indonesia ini belum ada yang terbukti secara ilmiah bahwa dia adalah cucu dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka siapa saja yang mengaku sebagai cucu baginda Nabi ingin dipercaya, silahkan adakan tes DNA dan kita akan percaya dia menjadikan umat Nabi Muhammad dijadikan sebagai budak, bukan diangkat derajatnya, tapi dijadikan sebagai budak-budak manusia, diajak demo yang tidak ada manfaatnya, bukan demi agama, bukan demi Rasulullah, bukan demi apapun yang bermanfaat bagi yang diajak, tetapi hanya demi namanya semata.
maka ini memanfaatkan umat Islam untuk kepentingan pribadi. Para ulama tidak boleh diam lagi. Jangan lupa, umat Islam di jagat raya salatnya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala kalau tidak mau mendoakan Habib. Umat Islam mulai gaya, mulai mengkoreksi Habibnya, mulai mengkoreksi ulama-ulama dari anak cucu Nabi Muhammad SAW. Orang yang seperti itu mirip dengan iblis. Orang yang seperti itu mirip dengan iblis. Mirip dengan iblis. Dia mulai marah-marah, mulai kalap ketika dia ngomong bahwa yang mempersoalkan Habib sebagai dzurriyyat Nabi itu dia bilang seperti iblis atau malah iblis atau gimana gitu. Yang mempersoalkan itu nasab para Habib itu tersambung atau tidak tersambung ke Rasulullah, dia bilang iblis atau seperti iblis atau apapun itu. Ya jelas salah toh. Tidak percaya bahwa nasab Alawi itu para Habib itu tersambung ke Rasulullah. Ternyata kan diungkap oleh Gus Abbas dan beberapa ahli nasab itu menyampaikan bahwa sebenarnya keterputusan nasab Alawi ke Rasulullah itu kan persoalan lama itu di negara di Yaman sendiri sudah pernah dipersoalkan, sudah pernah ramai, dan memang ya tidak terbukti bahwa Pak Alawi itu dzurriyyat Rasul. Ya apa sih sumbangsih Pak Alawi hari ini apa? Enggak ada. Semua Pak Alawi yang saya kenal, sahabat saya, teman saya yang kemarin lembut, halus, rasional, sok NKRI. Kalau soal nasab itu tetap mereka itu tetap aja sama. Ternyata mereka ya sama aja, semuanya jualan nasab. Kalau ngaku dzurriyyat Rasul harus uji. Sekarang ini lagi rame ini kan, Gus, ada Gus A, B, C, D, wah hasil habaib kena, wah rame anak puyeng, udah bodoh. Bodoh amat biarin aja Beb. Yang punya wewenang bidang itu adalah salah satunya Robito Alawiyah, itu untuk di Indonesia. Nanti di Afrika ada juga seperti Robito, di India ya juga seperti Robito. Jadi para ulama baik habaib maupun bukan habaib sejak lama bekerja sama untuk menjaga kemurnian daripada nasab para keturunan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada sekarang yang bilang belajar tuh ke Habib, jangan ke yang lain supaya tidak sesat. Nah, kalau Habibnya blow on, kalau Habibnya sesat gimana? Emang nggak ada Habib yang sesat? Ada. Itu Habib yang jadi antek Belanda banyak dulu. Iya, yang jadi sahabatnya Belanda, jadi kenil, kemudian jadi informan Belanda. Habib ada. Punya kakek yang baru jelek-jelekin, Habib Utsman bin Yahya, dia bilang antek Belanda. Zaman dulu itu Belanda luar biasa loh. Habib Utsman punya langkah. Beliau memang dalam kitabnya Manhajul Istiqamah ada membahas untuk tidak ada pemberontakan. Bib, apa emang begitu semua klan Ba'alawi itu begitu apa? Bangetan banget. Kalau Habib Utsman bin Yahya antek, udah ngaku aja antek, selesai, beres. Jangan pakai kelat-kelit sana sini. Al ulama warasatul anbiya, pewaris para nabi itu ulama, bukan Habib. Iya memang benar, Habib cucunya Nabi. Satu Habib, walaupun Habibnya jahlun, maksudnya bodoh kata Iwan, itu ukurannya perbandingannya amat 70 kiai yang alim. Kami adalah majikan kalian, kami adalah pemilik bangsa, kami adalah pemilik kedaulatan nasional. Kita orang Indonesia, panjenengan semua punya hak untuk hidup nyaman, merdeka. Jangan mau diperbudak. Apalagi kalau ada orang yang akhlaknya buruk kemudian meminta Anda semua bangsa Indonesia menjadi tameng hidup mereka. Jangan mau dengan doktrin di darah kami mengalir darah Rasul SAW. Di dalam tubuh kami mengalir darah Rasulullah. Di dalam tubuh kami mengalir darah Rasulullah. Kami ini cucu Rasul, maka siap kalian bela habaib, bela kami. Siap kalian angkat senjata untuk habaib. Yang dibelanya mafia, yang dibelanya begundal. Siap korbankan nyawa demi habaib. Siap korbankan darah demi habaib. Siap korbankan nyawa demi habaib. Allahu Akbar. Ada orang ngajak-ngajak perang, megangin mic, teriak-teriak, siap perang, siap perang, siap. Dia perang sama siapa? Siap serbu istana, siap serbu istana, siap ambil alih kekuasaan. Takbir,
siap berjihad. Saya ingatkan kepada semua umat Islam, siapkan senjatamu, siapkan senjatamu. Kalau besok ada panggilan jihad, siap berjihad, siap berjihad. Pancasila Soekarno, ketuhanan ada di pantat. Anak Tuhan dari mana? Kalau Yesus anak Tuhan, bidangnya siapa? Besok di seluruh wilayah Indonesia kami katakan dan karena di salib itu ada jin kafir. Karena di salib itu ada jin kafir. Karena di salib itu ada jin kafir. Haleluya. Kepalanya ke kiri apa ke kanan? Kepalanya ke kiri apa ke kanan? Kita percaya salib itu lambang mulia, bukan jin. Kok ketawa? Aku nggak nyindir siapa-siapa loh. Banyak sekali ulah Habib-Habib yang merendahkan bangsa Indonesia. Warga yang pribumi dikatakan sebagai budak oleh Habib dari Yaman. Cek dulu dong apakah kamu memang Habib asli. Mau sampai kapan bangsa Indonesia mampu dia menahan diri dan membiarkan bangsanya sendiri dihasut, diadu domba, diperdaya dan diperalat, bahkan diperbudak oleh manusia-manusia keturunan Yaman yang notabene pendatang dan belum jelas juga Habib asli atau bukan. Disuruh lakukan cek keturunan, dia takut, gak berani. Pribumi harus bangkit, jangan mau lagi diinjak-injak oleh Arab Yaman yang ngaku-ngaku sebagai Habib. Jangan mau lagi dikibuli oleh orang-orang seperti Bahar Smith dari Rizik Syihab yang ngaku-ngaku sebagai Habib. Tak usahlah panggil Habib-Habib, seakan-akan keturunan Arab kastanya lebih tinggi dari keturunan pribumi atau keturunan Cina. Seakan-akan Cina dan pribumi di bawah orang Arab. Namun Cina sudah menjadi nomor 1 di dunia. Dan saya percaya Indonesia akan menjadi negara maju dengan mayoritas pribumi. Seharusnya Arab Yaman harusnya belajar dari negeri Cina. Seperti kata kitab suci, belajarlah sampai negeri Cina. Janganlah kita dengan mengikuti orang-orang yang kita anggap sebagai para ulama, kita anggap sebagai kiai, habaib, apapun itu namanya, sehingga kita menduakan Tuhan Sang Pencipta alam semesta ini. Wahai saudara-saudaraku, marilah kita sadar tentang ini. Janganlah kita ikuti, sekali lagi, janganlah kita mengikuti orang yang berseragam, orang yang berjubah, orang yang berpendidikan tinggi, tapi tingkah lakunya seperti anak-anak yang nakal. Marilah kita dengan begitu sadar tentang ini. Semua itu kita pandang tingkah lakunya, tidak rela kalau di negeri ini ada pengacau, ataupun tidak rela di negeri ini kalau orang-orang asing akan menjadi pengacau di negeri ini. Memang saya harapkan bagi orang-orang keturunan Yaman yang sekarang ini berusaha mengajari kita untuk membenci negeri sendiri, Ibu Pertiwi ini, janganlah mereka kita anggap sebagai saudara kita, karena mereka akan menjerumuskan kita, penduduk pribumi ini yang selalu mencintai saudara-saudara sendiri di negeri ini meskipun berbeda-beda. Untuk itu, marilah kita kesampingkan orang-orang yang turunan itu yang menginginkan kita, mengajari kita untuk membenci orang lain. Janganlah kita hiraukan. Untuk itu, wahai saudara-saudara semua, terutama kepada orang-orang keturunan Yaman yang selama ini saya pantau dengan kepingin menjadi penguasa dan kepingin menjadi penikmat hidup di Indonesia ini, tapi mereka berusaha mengacaukan kita. Mereka belajar ataupun selalu mengacaukan kita dengan himbauan-himbauan untuk memerangi atau mendolimi diri kita sendiri, ataupun itu apa namanya, tetap kita harus bersatu padu memeranginya. Ini akan menjadikan negara kita hancur nantinya. Untuk itu saya mengucapkan lagi kepada turunan-turunan Yaman, tolong Anda di media sosial itu terlalu sembrono dalam omongan dan tutur kata, itu tidak ada menyejukkan hati bagi kami seorang pribumi Indonesia tercinta ini. Tolong saling jaga kita negeri ini untuk kemajuan nanti, untuk anak cucu kita nanti. Kamu tidak akan apa-apa di negeri ini, silakan, tapi janganlah ajarin kami untuk membenci diri ini sendiri. Sekali lagi kami himbau kepada turunan-turunan Yaman ataupun turunan-turunan yang lain, tolong janganlah menjadikan negeri ini kacau balau.
tolong, sekali lagi tolong, negeri ini kepingin damai, negeri ini kepingin makmur, negeri ini kepingin maju. Tolong janganlah dengan isu-isu untuk membenci suku-suku yang lain atau bangsa-bangsa yang lain yang ada di negeri saya, Indonesia tercinta ini. Janganlah, tolong. Seandainya kamu mengikuti kemauanmu atau kesombonganmu karena kamu merasa dirimu lebih baik daripada orang-orang pribumi dan lebih pantas menjadi pemimpin-pemimpin orang pribumi, menjadi pemimpin di negeri ini, tapi janganlah cara-cara seperti itu, cara-cara mengajarkan kebencian yang akan membuat perang saudara itu, janganlah kamu lakukan. Kalau tidak, ini akan menjadi sangatlah negatif bagi kita. Hai habaib, terutama yang bocil-bocil itu, jangan kendor ya, terus dong konsisten. Aku lihat kok sekarang kendor gitu, jadi aku sarankan konsisten kayak Bahar Smith gitu. Terus kau melotot matanya sambil teriak-teriak, jangan berubah sikap dong, terus saja konsisten. Terus yang lain yang suka menyatakan karomah yang bohong gitu, seperti memadamkan api neraka jahanam terus gitu, asik gitu, jangan kendor gitu, terus saja karena asik gitu. Karena kalau sampean terus saja seperti itu, maka kami juga akan terus seperti itu gitu, akan menanggapinya dengan enak gitu. Jadi tentunya dengan cara yang sama gitu. Jadi terus saja, kok bilang pribumi ahwal lah, apalah, cucunya ahwal lah, apa terserah gitu. Unggulkan dirimu gitu. Teruslah kau sombong gitu. Unggulkan dirimu, kau adalah berderajat tinggi, dan teruslah merendahkan derajat pribumi, derajatnya rendah, derajatnya budak. Terus saja kau ngomong seperti itu. Siapa kalau kau tidak pribumi tidak cinta kepada habaib, nanti tidak dapat syafaat di akhirat. Terus saja seperti itu, asik gitu. Jadi kalau kalian itu terus seperti itu, kami juga enak membahas komen-komen kamu itu, melawan komen-komen kamu itu gitu. Terus saja gitu, jangan kendor gitu. Malu-maluin aja kalau kendor kan gitu. Jadi mari kita berjuang bersama-sama gitu. Nanti kan Tuhan akan menunjukkan siapa sebenarnya yang zuriyah Kanjeng Nabi. Apakah pribumi, apakah Ba'alawi. Jadi pribumi juga berargumen, kau Kadrun itu juga berargumen gitu. Jadi asik gitu, jadi hidup. Kebebasan berbicara jadi hidup gitu loh. Kalau kau kendor, ya nanti kebebasan orang akan kemajuan demokrasi itu tidak jalan dengan baik. Tapi dengan kau merendahkan pribumi, dengan meninggikan derajatmu, dengan kesombongan dan kencokaanmu, terus saja kau katakan di media gitu loh. Sehingga kan agak ada bantahan dari kita gitu, dari gua gitu. Jadi kemudian hasil akhirnya kemudian orang terbiasa dengan perbedaan. Itulah demokrasi gitu. Dan nanti akan ketahuan siapa yang benar dan siapa yang salah, siapa yang masuk akal dan siapa yang tidak masuk akal, siapa yang bohong dan siapa yang tidak bohong, siapa yang sombong. Kalau sombong udah ketahuan, lu kan sombong congkak, ya kan? Menganggap pribumi tidak sederajat, haram, kawin dengan anak perempuan habaib itu terus. Sekarang kok nggak ada lagi, dulu kan banyak itu. Sampai ada yang ngomong bahwa kalau ada pribumi yang menikahi anak perempuannya habaib, itu ibadahnya tidak akan diterima sampai si anak perempuan itu bisa dikembalikan ke perawanannya. Nah yang gitu terus aja. Aku sudah simpen sih video itu, tapi kan nggak beredar lagi gitu. Jadi nggak asik gitu loh. Jadi jati dirimu jadi hilang. Yang tadinya suka yang melotot sambil berteriak-teriak itu terus saja. Jangan kemudian berubah. Jadi betul gitu, betul terus gitu loh. Terus aja gitu, melecehkan pribumi gitu loh.
Asik. Sebelum kita membahas tentang Bahar Smith, Rizik Syihab, dan Abdul Somad, terima kasih banyak buat kalian yang sudah like dan subscribe. Saya mau tanya, sebutkan apa sih yang membuat kalian senang dengan mereka? Apa sih kelebihan mereka? Apakah kalian senang dengan hujatan-hujatan mereka? Tuliskan opini kalian di kolom komentar. Banyak sekali ulah Habib-Habib yang merendahkan bangsa Indonesia. Apalagi ada Habib-Habib lain yang menghina pribumi. Sebut saja Habib Anies Alatas yang di atas mobil komando di depan jamaahnya sambil meneriakkan mikrofon teriak-teriak, "Kami adalah majikan kalian. Kami adalah pemilik bangsa. Kami adalah pemilik kedaulatan," ucap si Habib Hanif. Coba cek dulu keturunan si Habib Hanif ini. Dia ngaku-ngaku Habib. Apa betul dia keturunan Nabi? Hanif Alatas ini sudah merendahkan pribumi, seakan-akan derajatnya di atas pribumi. Habib-Habib ini sering sekali menggelar aksi unjuk rasa yang dinamakan sebagai aksi bela rakyat. Rakyat yang mana yang kamu bela? Lagian tujuan dari demo itu untuk mendesak Presiden Jokowi untuk turun dari jabatannya. Yang jelas dalam video tersebut, Hanif Alatas meneriakkan bahwa dia adalah majikan. Warga yang pribumi dikatakan sebagai budak oleh Habib dari Yaman. Cek dulu dong apakah kamu memang Habib asli. Para pengikut dan umatnya lebih parah lagi, mau saja dijadikan budak oleh Hanif Alatas. Pribumi harus bangkit, jangan mau lagi diinjak-injak oleh Arab Yaman yang ngaku-ngaku sebagai Habib. Saya mengajak para pribumi untuk bangkit, memiliki jiwa nasionalisme, rasa persatuan, dan kesatuan yang tinggi. Jangan mau lagi dikibuli oleh orang-orang seperti Bahar Smith dan Rizik Syihab yang ngaku-ngaku sebagai Habib. Kebangkitan pribumi ini merupakan langkah untuk mengajak rakyat Indonesia memiliki kesadaran agar mampu memperjuangkan Indonesia untuk tidak menjadi budak bangsa lain, terutama Arab Yaman. Orang-orang seperti Bahar dan Rizik Syihab, mereka ngaku-ngaku sebagai Habib. Bisa saja mereka Habib palsu, karena tidak ada pembuktian cek keturunan bahwa betul mereka adalah keturunan Nabi. Jangan terus mengibuli masyarakat dengan menjual nazab. Jual nazab untuk mengumpulkan pundi-pundi rupiah dan kaya raya dengan mengibuli masyarakat. Lihat si Bahar dan si Rizik. Dari miskin jadi kaya. Bahar Smith yang dulunya tidak punya mobil sekarang mempunyai banyak koleksi mobil-mobil mewah. Kalau mobilnya dijual semua, mungkin mencapai hingga puluhan miliar. Yang menjadi pertanyaan, apakah dia membayar pajak? Lalu dari mana penghasilan miliarannya itu? Dengan ceramah dan menjual ayat, si Bahar Smith bisa membeli mobil mewah yang harganya miliaran. Coba cek pajaknya. Apakah dia membayar pajak? Tidak pantas seorang mengaku cucu Nabi, tapi kelakuannya tidak ada kesopanan sama sekali. Ada juga murid dari Bahar Smith yang mengatakan satu Habib bodoh sama dengan 70 kiai alim. Mau sampai kapan bangsa Indonesia mampu dia menahan diri dan membiarkan bangsanya sendiri dihasut, diadu domba, diperdaya dan diperalat, bahkan diperbudak oleh manusia-manusia keturunan Yaman yang notabene pendatang dan belum jelas juga Habib asli atau bukan. Disuruh lakukan cek keturunan, dia takut, gak berani. Berani tidak mereka yang ngaku Habib itu melakukan tes untuk membuktikan mereka betul keturunan Nabi? Kalau para Habib tidak berani melakukan tes, jangan disanjung-sanjung. Apalagi ajaran yang disampaikan penuh dengan ujaran kebencian, seperti Bahar Smith, Rizik Syihab, dan Abdul Somad, dan penceramah-penceramah lainnya. Tak usahlah panggil Habib-Habib, seakan-akan keturunan Arab kastanya lebih tinggi dari keturunan pribumi atau keturunan Cina. Seakan-akan Cina dan pribumi di bawah orang Arab. Namun Cina sudah menjadi nomor 1 di dunia, dan saya percaya Indonesia akan menjadi negara maju dengan mayoritas pribumi. Seharusnya Arab Yaman harusnya belajar dari negeri Cina. Seperti kata kitab suci, belajarlah sampai negeri Cina. Begitu saja opini saya hari ini. Tuliskan opini kalian tentang Bahar Smith, Rizik Syihab, dan Abdul Somad di kolom komentar. Jika kalian setuju dengan pendapat saya, ayo tekan like di video ini. Dan bagikan video ini ke teman dan family Anda supaya mereka semua mengetahui tentang informasi ini.
Tekan tombol subscribe dan bunyikan lonceng notifikasi supaya kamu tidak ketinggalan